Nah ini sejarah BPTU HPT Batu Raden itu sebenarnya tahun 1953 itu adalah penyerahan dari Belanda ke pemerintah Indonesia. Jadi sebelumnya sudah ada. Nah tahun 53 ini baru diambil kembali oleh Republik Indonesia. Terus seiring perjalanan waktu sempat beberapa kali berganti nama sehingga pada 2013 itu menjadi Balai Besar. Jadi BPTU HPT Batu Raden. Lanjut. Nah, tugas pokok dan fungsi kami itu pertama sekali adalah untuk pemeliharaan. Di sini kami memelihara dua jenis ternak, yaitu sapi perah dan kambing perah. Nah, untuk sapi perah itu jenisnya cuma FH. Untuk kambing perah itu kita punya dua jenis, itu ada Saanen dan juga PE. Nah, kalau PE mungkin sudah umum ya, kalau Saanen itu masih jarang di lapangan. Malah yang lebih top itu saperanya. Nah, terus kita juga di sini memproduksi untuk bibit, baik bibit sapi, kambing dan bibit HPT. Terus melakukan pengembangan, penyebaran hasil kami juga dan pemasaran untuk produk-produk kami. Lanjut. Nah ini struktur organisasi kami, itu ada kepala balainya Dr. Hewan Sintong Tasoid. Nah terus saya sendiri di bidang Yanbit, kemudian ada Pak Sujatmiko itu di bagian umum dan ada Pak Tohir di pemasaran. Nah masing-masing ada strukturalnya, di saya ada eselon 4-nya. Selase atau sering kita berikan juga high atau liquid dan ada konsentrat. Ini adalah untuk menekan kadar airnya. Nah sehingga dia rasa kenyang itu kan akan kurang, tapi kalau yang segar kan kadar airnya tinggi. Nah kalau dia sudah kenyang dengan pakan yang basah, otomatis saya tidak akan makan lagi. Jadi dia kenyang tapi nutrisinya masih belum tercapai. Nah sehingga kita perlu adanya pengolahan untuk selase segala macam. Nah ini adalah supaya kita bisa mempertahankan produksi susu memang betul-betul optimal. Nah terus kalau untuk kita cerita masalah reproduksi, sebenarnya apapun pakan yang kita berikan itu permasalahan pertamanya adalah di rumennya. Jadi kalau memang masalah pakan ini mengganggu terhadap si sapi itu akan ambruk duluan sebelum reproduksinya terganggu. Nah, jadi kan memang ada tekniknya, pemberian selase kan tidak full 100% ya, tidak full 100% ya, hanya akan menjadi bagian dari pakan yang kita berikan keseharian gitu. Nah, jadi memang untuk pemberian selase ini tidak akan mengganggu ke reproduksi. Malah itu kalau kita lihat di silase ataupun konsentrat ini yang sering sekali disebut mengganggu ke reproduksi adalah pada saat memang pemberian konsentratnya terlalu tinggi. Karena itu nanti kalau dalam siklus reproduksi itu kan ada yang namanya folikel, ada namanya luteal. Nah, kalau konsentrat terlalu tinggi itu akan ada folikel, sehingga nanti akan membentuk seperti sistik. Sistik itu ya yang sering birahi. Nah, Bapak sering dapat masalah mungkin birahi yang sering ya, tapi nggak bunting-bunting gitu kan? Birahi semua ya, Pak ya? Ya, kalau kita bilang bahasa ini ya nymphomania, jadi minta kawin baru 3 hari minta kawin lagi gitu kan? Nah, ini yang sering sekali terjadi kalau memang imbangan konsentratnya tidak seimbang. Jadi permasalahan cuma di sini, Pak. Nah, sebenarnya kalau untuk penggunaan silase sendiri itu cenderung akan lebih aman. Nah, memang itu nanti ada hitungannya, ada imbangannya, Pak. Jadi tidak full Bapak tumpahkan selesai di situ. Itu tetap ada hitungan untuk kecukupan nutrisinya. Seperti itu, Pak. Mungkin menjawab ya. Ya, Pak. Kalau jadi saya penasaran mengenai imbangan asam basa yang ada di rumen itu bagaimana, Pak? Apakah itu mengganggu nantinya karena kita terlalu banyak konsentrat misalkan atau silase sehingga kondisi rumen menjadi lebih asam misalkan, kemudian karena asam itu mungkin butuh dinetralkan dengan penggunaan penyerapan mineral yang lain sehingga sapinya ambruk, itu seperti bagaimana itu, Pak? Kalau masalah asam basa ya, ini kalau asam itu pada saat asam memang sebagian bakteri itu akan banyak yang mati di rumen. Nah ini yang cenderung akan membuat sapi ambruk. Nah memang kadang-kadang kita kalau udah terlalu asam itu memang harus dinetralkan lagi gitu. Nah sebenarnya kalau untuk pemakaian selase sendiri ini memang selase itu kan terciumnya asam sebenarnya. Nah tapi sebenarnya itu kan dia sudah include dengan bakteri yang ada. Jadi begitu dia masuk ke rumen sebenarnya bakterinya sudah siap bekerja. Jadi bakteri langsung bekerja sehingga tidak akan mempengaruhi pH di dalam rumen. Nah kita memang harus melihat juga kondisinya adalah pada saat
pH rumen, kalau kita memang mengukur ya, kalau dalam satu penelitian yang diukur pada saat pH sudah di bawah 5,5 itu memang sudah akan cukup rawan untuk ternak. Biasa terlihat itu kalau pH-nya sudah terlalu rendah itu dia tidak lagi melakukan regurgitasi, jadi nggak ada lagi momah biak ya itu. Nah, momah biak itu sudah tidak ada, itu kemungkinan pH-nya sudah terlalu rendah, itu bisa diperbaiki dengan bantuan pemberian soda. Soda kue. Nah, itu bisa dibantu dengan itu supaya dia normal lagi gitu. Maka kadang-kadang kan kita suka ngasih garam juga. Nah, ngasih garam itu adalah untuk memacu salivanya, air liurnya. Jadi kalau air liurnya banyak masuk, nanti pH di rumen akan normal kembali. Nah, jadi dipacu yang ke situ. Kalau peternak kalau darurat itu, kalau zaman dulu itu sering dipasangin kayu gitu. Nah, dipasangin kayu supaya liurnya banyak sehingga nanti normal lagi ke rumennya, pH rumennya normal. Perkenalkan, nama saya Nusyono dari kelompok tani Sinapati. Yang saya hormati Bapak Samsul Fikar, yang saya hormati Bapak Putri, dan para bapak ibu semuanya. Yang saya pertanyakan tadi dari Bapak Giono, masalah silase itu supaya reproduksinya baik itu bagaimana? Yang dimau dari anggota kelompok tani itu pakannya sedikit tapi hasilnya banyak dan tidak tidak berefek pada hewan itu. Yang kedua itu masalah bau kotoran. Bau kotoran itu biar tidak menyengat itu bagaimana? Yang ketiga, berhubung di daerah kami itu di daerah Rawapening, itu kan adanya enceng gondok. Bagaimana untuk masalah enceng gondok itu supaya bisa diproduksi untuk pakan ternak dan supaya bisa dimanfaatkan, dan itu enceng gondok itu tidak semakin menumpuk di tahapan itu. Sekian, terima kasih. Jadi problem tidak hanya di tempat Bapak ya, di lain tempat juga seperti itu. Dan ini menjadi hambatan kemajuan peternakan salah satunya barangkali ya. Karena kalau ternaknya nggak puting-puting gitu ya, nanti mengaruh sama reproduksi gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama, bahwa yang utama itu memang pemantauan terhadap diameter intake-nya, Pak. Maksudnya itu bahan kering yang masuk tadi itu. Jadi silase itu sebaiknya nanti juga tidak berikan total, Pak. Karena di silase sendiri itu kan vitamin-vitaminnya sebagian sudah hilang. Ya. Kalau pakan segar kan masih banyak vitamin. Nah, itu keuntungannya yang pakan segar. Kalau silase itu vitamin-vitaminnya sudah banyak yang sudah terdegradasi ya, sudah berkurang gitu ya. Jadi sebaiknya memang tidak semuanya pakan silase, tapi campuran pakan segar juga ada, kemudian pakan segar, pakan silase, atau pakan hay, Pak. Ya, hay itu kan airnya sudah kepres ya, pokoknya sudah ini. Jadi 3 komponen itu kalau diberikan itu bagus sekali. Nah, kemudian ada juga kalau ada di lapangan itu ada jagung, Pak. Jagung itu diinformasikan dia itu mengandung untuk energi itu bagus sekali, termasuk untuk merangsang pertumbuhan pili-pili, Pak. Itu tanaman jagung. Makanya di sini juga sedang kita kembangkan juga silase jagung, atau kita buat fermentasi tadi itu. Kenapa di Jepang itu minta jungle jagung, Pak? Salah satunya itu dia alasannya yaitu untuk memperbaiki struktur rumen. Biasanya dikasihkan itu kan sudah berjamur kan, sehingga memang kalau untuk memanfaatkannya itu harus kita pakai dulu anti jamur untuk mengatasi racun-racunnya. Nanti ditutup selama beberapa hari, nanti dia sudah netral lagi, baru bisa kita berikan gitu kan. Kalau jenisnya seperti
roti, remah-remah roti gitu mungkin direndam air panas juga sudah bisa, macam di kompor itu sudah bisa gitu kan. Terus Pak, yang tadi masalah mengurangi bau di kandang ya. Nah, ini kalau memang kandangnya bau, itu kemungkinan besar nilai nutrisinya itu tidak seimbang antara protein dan energinya tidak seimbang. Jadi sehingga amoniaknya tinggi. Jadi Bapak kalau agak bau berarti Bapak masih membutuhkan bahan-bahan pakan yang mengandung energi tinggi. Seperti misal singkong seperti singkong ditambahkan itu supaya memang energinya tinggi sehingga protein yang Bapak kasih itu termanfaatkan semua. Jadi kandangnya tidak perlu bau. Nah itu kalau memang mengurangi bau dari kandang, karena kadang kita masuk ke kandang sapi baru dari jauh aja udah nyengat gitu kan. Ada juga udah masuk biasa-biasa aja gitu nggak bau kan. Nah itu memang harus dilihat keseimbangan nutrisinya. Nanti bisa kita cerita lagi Pak. Itu bisa ada hitungannya tuh. Nggak usah khawatir. Terima kasih. Mungkin langsung saja nih Pak. Mungkin dengan ada beberapa hal yang dibahas untuk pertemuan sore ini, mungkin kami tertarik dengan pemanfaatan limbah Bapak. Pemanfaatan limbah mungkin bisa diberikan contoh untuk pemanfaatan limbah itu untuk biogas tapi untuk skala kecil. Ya Pak. Langsung aja nanti ada. Sudah Pak, baru dikirim Pak Toy. Mungkin bisa diberikan contoh untuk pembuatan biogas skala kecil. Mungkin skala kecil itu bisa menggunakan bahan-bahan yang mungkin semurah mungkin, tapi mungkin untuk masyarakat itu bisa membeli dan bisa untuk membuatnya. Jadi kalau untuk skala besar kan mungkin kalau untuk masyarakat kecil kan mungkin sayang kalau untuk masyarakat kami. Karena di tempat kami itu kebetulan populasinya dari jiwanya itu mungkin hampir sama dengan ternaknya. Mungkin untuk salah satunya untuk bisa mengurangi kotoran untuk lingkungan kami itu Bapak.